Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah alamin. Bagaimana kabarnya dulur? Semoga kabar sampean kabeh kabar sehat uga aku. Untuk cuaca berapa hari-hari ini lah sangat panas dulur untuk daerah Nganjuk ini. Jadi kalau bawang merah ini kok sampai kering 2 hari, ini akan berakibat bahaya dulu. Jadi ya kalau selama ini tempat sampai ndak hujan dan kering seperti cuaca biasanya bulan 4. Nah, ini langkahnya yaitu kalau tidak ada hujan ataupun tanahnya kering, tolong gotnya diisi. Gotnya diisi untuk penyiraman paling tidak jarak sehari. Itu pun dilakukan kalau bisa jam-jam sekitar paling pagi jam 7. Ini supaya siraman awet ini sampai bisa melakukan saat jam 9. Ini nanti selesai jam sekitar 11 atau jam setengah 12 selesai, ini malah bagus. Jadi besok paginya itu tanah sampean masih basah. Nah, ini umpama bisa melakukan, alangkah baiknya malah siramnya ini di saat jam 10 malam, tapi harus selesai jam selesai. Tapi kalau sedengan ya jam paling ibarat iki momen yang penting jane jam 9. Cuma kalau memang biasanya pagi ya pagi tidak masalah. Kan setelah itu kan obat dulu. Jadi ya kalau memang jadwalnya siram dan obat ya pagi itu. Karena selama ini kalau tanah panas, tanah akhirnya satu, dia di dalam panas. Soalnya kan yang di atas kan yang jelas panas, hawane ongkep. Nah, tanah ini udaranya ongkep, akhirnya membuka ke atas, naik ke atas. Nah, akhirnya bawang merah kita ini ya kena imbasnya. Panas ya, sampean paham kalau ibaratnya gas di LPG, dan itu ibaratnya disalurkan di kompor. Kompor ini akan menciptakan api, push. Akhirnya ya apapun yang di atas ditaruh ya panas, pasti kebakar. Ini yang saya gambarkan selama ini. Makanya terutama bawang merahnya yang sudah rimbun, kowetel, tinggi. Nah, ini udara sekitarnya kan malah umpama ini naik, panas naik. Nah, ini kalau sudah tertutup, ini yang jelas kan pasti
untuk setiap tanaman ini kan yang jelas ya daunnya hampir kena semua, sebab bisa-bisa ki mulek, ini mulek. Nah untuk itu diisi, goknya diisi, biar ibaratnya kaya radiator itu diisi banyune, ojo disiram tok, diisi banyune. Nah suatu saat kan ya tetep siram. Nah itu nanti daripada sampai ndak siram, umpama mau obat, ini salah satu yang harus dipilih karena mendadak ada acara atau apa. Ini sebaiknya dilakukan siram dulu, sebab yang saya amati walaupun obat banyak, tapi kalau ini tidak dijalankan ini tetap kena itu. Jadi saya ini juga sempat bingung dulu sempat bingung apa sebabnya. Fungisida sudah berjalan bagus, pupuk sudah bagus, kok masih aja kena. Ternyata permasalahannya yang saya amati begitu. Jadi ora jari wong-wong, bukan kata orang-orang. Kalau kata orang-orang saya no. Sesuatu yang tidak saya alami, saya kok bisa percaya begitu aja, itu suatu pekerjaan untuk. Kalau keyakinan itu kita tetap. Nah, untuk itu dulur-dulur, saya sebagai dulur sampean ini mengingatkan, hanya mengingatkan. Umpama sampean mau saya ingatkan dan percaya dijalankan ya monggo, umpama tidak ya monggo, bebas. Sampean masuk ke channel saya, ketemu channel saya, sampean subscribe monggo, gak subscribe monggo, itu kebutuhan sampean, bukan kebutuhan saya. Sebab apa? Saya ini hanya menyampaikan, tidak jualan video, saya menyampaikan. Lah toh kalau sampean memang channel ini membantu, ini berarti kan sampean harus mengikuti kegiatan seharian. Soalnya buat pegangan, kalau buat pegangan ini kok sampean lepas, ya sampean akan guling itu. Jadi untuk yang ketemu channel ini, monggo kalau memang sampean butuh ya di subscribe. Kalau ndak butuh, ndak penting, jangan di subscribe. Ngapain itu? Jadi kalau sampean ini memang bener-bener tanam bawang merah pengen berhasil, dan saya berarti sampean berkata dalam hati saya pengen menerapkan metode ini, sampean bisa menyalakan lonceng, subscribe, menyalakan lonceng. Jadi setiap ada informasi penting setiap hari ini sampean lonceng notifikasi akan muncul. Nah kalau tidak, sampean akan ketinggalan lama banget. Kalau namanya ketinggalan ya gimana, mau barengin sudah tidak bisa, mau ketinggalan. Jadi tolong kalau memang perlu sampean bisa subscribe, kalau tidak perlu jangan subscribe. Buat apa subscribe? Nah itu sebenarnya untuk saya tidak rugi dulu. Sampai nonton saya tidak pokoknya bagi saya itu biasa. Bukan karena saya ini apa-apa, enggak. Wong saya ini keseharian saya, kebutuhan saya ini ya saya cara sendiri makan, enggak melalui penghasilan dari video. Penghasilan dari video ini alhamdulillah selama ini saya belikan rokok masih kurang. Rokok saya aja sudah berapa itu ya, kalau mengandalkan itu sampai kiamat ya. Soalnya apa,
kita membuat video ini juga bekerja, kerja keras, kalau enggak ya enggak bisa. Nah, saya mengandalkan kerja keras, praktek. Jadi ini kerja tenan. Dini video ini berjalan kan besok, dari dulu dari yang akan datang kok berjalan. Ini maksud saya naik berjalan selanjutnya para pemuda-pemuda penerus ini akan melanjutkan. Itu tujuannya. Nah, kalau melanjutkan paling tidak ada arahan, ada patokan. Walaupun besok akan ada perubahan cuaca lagi. Kan yang jelas paling tidak ada istilahnya kejadian sebelumnya yang ada di video ini sudah ada. Nah, itu. Oke dulur, untuk kali ini banyak kejadian bahan merah rusak, banyak yang istilah kata luka kejlomot banyak. Nah, untuk itu kalau yang sudah luka ini berarti sudah menjadi bakteri dan virus. Ini lawannya juga bakteri sida dan virus sida. Jadi saya tidak bakulan kondi. Saya ini dulur ya, sampean beli obat monggo, sampai ndak beli monggo, tidak ada saya itu memaksa, ndak ada. Sumpah saya ndak ada memaksa. Kalau saya pakai ini, walaupun Tisen, Remasol, apapun saya ndak pernah ada masukan dari pemasukan dari perusahaan atau apa, ndak. Saya nggak kenal orang perusahaan, orang apa, ndak kenal. Yang kenal saya sampean ini yang saya kenal. Jadi ndak ada kenal lainnya. Nah, untuk itu dulur, kita harus selalu waspada dengan cuaca. Biasanya ki udan terus terangan. Nah, untuk itu mari ini jadwalnya penyepraian. Saya contohkan dulur. Ini kelihatan kan? Nah, ini kena dulur. Patah dia, kena. Nah, bahayanya ini, nah, kita harus selalu teliti. Nah, ini lagi, ini kena dulur. Padahal sampai tahu sendiri, obat yang saya pakai, apapun yang saya pakai, sampai tahu sendiri, tapi masih saja ada yang menerobos. Nah, ini karena virus, datangnya virus kita tidak tahu. Karena ibarat ya podo kaya hawa, udara yang kita hisap, yang kita hirup itu. Jadi tolong, tadi saya bilang, yang saya maksud tadi, untuk tanah jangan sampai kering. Nah, untuk pengobatan kalau sudah terjadi ini, kita harus memakai fungisida dan bakteri virusida. Nah, wis duwine apa sampean? Apa? Cocoknya apa? Pakai apa? Dipakai aja. Jadi ya bebas, saya tidak menyuruh sampean, bebas apa yang dipakai. Yang jelas yang saya pakai ya sesuai di video itu. Ya dulur, mari kita lihat
ini di sebelah sawah saya ini. Nah, ini penularan ini sangat ibaratnya itu lajunya cepat penularan. Nek digarap koyok ngene iki terus gimana ini? Tolong dulur minta doanya, Ini sebelah sudah banyak yang kena. Sudah hampir ini berapa lokasi ini seluruh Bagor Wetan ini. Ibarat kata ya 75% sudah sama kena. Jadi wes pokoknya hati-hati pol. Kalau sudah kayak gini, ini baunya dulur, baunya sangat menyengat. Ketendang angin itu arahnya ke bawah merah saya. Jadi ya istilahnya wong ki yo pasrah, yo berusaha. Jadi umpama ini ada kenanya bawah merah saya, ini ya satu ya memang wajar, tapi semoga aja yang kena hanya sebagian dan bisa langsung dipulihkan. Jadi memang tidak bisa dihindarkan. Kayak namanya virus dulur, sebenarnya kan belum virus kalau masih luka biasa, tapi kalau sudah menyebar menjadi berbau angin, itu akhirnya menjadi virus. Sudah dulur ya, awet ndang mulai obat. Untuk fungisidanya tetap dan ditambah dengan baretnya tetap. Jadi baret pemakaian harus lebih banyak ini biar cepat kering, dan untuk penularan biar bisa ditekan semaksimal mungkin. Ini dulur untuk Nativo 1 sendok. Saya sampai lupa ndak ngomong. Ini harus diraduk sampai benar-benar berbusa tuh. Diraduk sampai berbusa. Soalnya ini jenis kayak seres, dan ini harus didahulukan supaya dia bisa larut. Kalau nanti sudah ketumpuk yang lain baru dimasukkan, ini akan mengikat, dia sulit untuk hancurnya sulit. Selanjutnya yaitu ini Remazol. Untuk Remazol saya pakai ini 1 takar 20.
Nah, untuk kali ini memakai 30 cc sama dengan yang kemarin. Jadi untuk Remasol 30 cc dulu. Kita aduk. Sudah. Setelah itu pokok kita dahulukan yang kental-kental aja. Wes engko nek temu nggak usah kakean rengkek. Untuk perekat 20 cc. Ini kalau munjung ya 20 bisa lebih. Perekatnya saya pakai Apsa. Kalau untuk perekat sampai harus memakai perekat yang berkelas. Jangan asal nama perekat. Soalnya apa dulu? Obat-obatan yang sampai obatkan ini menempel pada daun ini. Kalau perekat ini tidak kurang, istilahnya gak kena dijak kerjasama, ini repot. Makanya cari perekat yang ibarat coro kata ki ogak murahan. Apa nek barang murah nih elek mas, kita bisa mengaca saja. Kalau ada orang jual bakso, jual nasi goreng, itu kalau memang enak, kalau memang mahal, berarti sampai rasakan itu enak. Kalau sampai ya masuk ke warung, makanannya enak, nah itu harganya paling tidak lebih dari yang biasanya itu loh. Yo enak, yang murah enak ya enak, tapi golek yo lelah katok. Selanjutnya yaitu dakonil. Dakonil dipakai 1, 2, 3, 4 sendok menjung. Tek tuku neh. Podo lur, ragate podo. Ini selisih 3 paling berapa? Umpama setiap panen kita kalau panennya maksimal ya uang 300 baratnya. Nah iki antrakol dulur. Untuk antrakol kita memakai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pumpung jik usiane gelem berlanjut pertumbuhan, belum menginjak usia 38, ini kita memakai antrakol dalam kategori harus di bawah 3 sendok. Di atas kok, di bawah, di atas 3 sendok. Selanjutnya yaitu gini dicai. Iki. Kocok samene, guys. Iki dibongkarno maneh. Karek kowe mbang brambang. Piye? Nek ku nglabuhi ya sing ngene iki. Dene
bales budimu sok mbiyen iki. Piye ya karek. Tisen 1 2 3 4 5 6 sendok. Tisen 6 sendok. Untuk tisen 6 sendok dulur. Jadi untuk tanamannya yang varietas bauji, tolong di bawahnya umpama tisen 6 sendok sampai bisa memakai 4 sendok, dikurangi 2 sendok. Pokok dikurangi 1 sampai 2 sendok. Nah, ini untuk remasol juga sampai kurangi. Umpama saya pakai 30 sampai pakai 25 atau 20. Karena untuk daun, jenis daunnya ini bauji ini istilahnya cik roso, cik kuat Thailand. Masih kuat Thailand. Yang jenis Brebes, biru lancur itu kelas kekuatan daunnya ini di bawahnya tajuk, di bawahnya Thailand. Jadi roso kandel, cilik tapi atos. Nah, ini selanjutnya yaitu kita memakai marsal untuk iber-iberan, penyakit iber-iberan sing gak patek ketok mripat, yang tidak terlihat dengan mata dengan jelas, dan untuk pengabut. Nah, bisa dikasih 20. Nih, sampai ngasih lebih nggak apa-apa. Ini obat ringan. Selanjutnya kita masukkan, karena ini musimnya musim virus, karena sudah sebagian di lahan Bagor Wetan ini kena, makanya kita harus menyediakan sampai nak golek obat virus opo yang jelas. Untuk baret ini yang ada di saya sendiri. Selain saya, entah itu baret dari mana ndak tahu saya. Untuk virus sida, bakteri sida bisa dikasih ini 20, terus 40 ditambah berarti 50 cc, karena keadaan kondisi dulur. Kalau keadaan aman untuk rutin penjagaan sampai pakai 25 cc aja, wes cukup. Nanti apa yang kurang saya masukkan ini coba di komen, umpama ada yang ketinggalan. Sambil ngremeng kadang bingung ya. Oke dulur, untuk Oke dulur, ini nanti untuk pengobatan tidak saya syuting. Pokoknya pengecaman ini saya syuting sebab ini waktunya saya ini sudah mepet. Pokoknya ganti nih lahan maneh dulur ya. Iki kok ganti di lahan berikutnya. Kok nek tak syuting terus kok bahaya yo. Waktuku sing ndak enek. Nah ini dulur, sampai lihat ini lahan punya tetangga. Ini penularan ini sangat dahsyat dulur. Jadi
saya ini hanya bertahan di lingkungan yang terpapar wabah. Jadi memang tahun bertahun, setiap tahun dulu di daerah saya ini memang rawan, sangat-sangat rawan. Jadi makanya saya itu kalau memakai pupuk seimbang, fungisida ini memang kalau sampean bisa mengatakan ini terlalu. Nah, tapi kalau tidak memakai fungisida yang seperti yang saya terapkan ini, tidak akan pernah panen berambang tuh. Makanya yang komen jangan asal-asalan. Sampai belum pernah tanam berambang di tempat saya, pengen adol omah alas omah sampai adol gitu kan. Nek kalau omahnya cuma biasa-biasa. Jadi ini resikonya sangat-sangat tinggi tanam bawang merah di tempat saya ini. Jadi mohon dimaklumi kalau pemakaian fungisida selama ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.